Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga walaupun dalam kondisi wabah COVID-19 ini kita masih bisa bersama-sama menuntut ilmu Allah, yang insya Allah pada kesempatan sekarang ini kita akan bahas bersama tentang tawadu, hemat, dan hidup sederhana. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, seraya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tawadu atau sikap rendah hati. Rendah hati disebut juga tawadu. Apa itu rendah hati atau tawadu? Rendah hati atau tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Lawan dari tawadu adalah sombong. Allah melarang keras kita untuk bersikap sombong. Dengan kata lain, tawadu adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang merasa iri, kecuali pada sifat tawadu. Dalam hadis Al-Baihaqi, Imam Asy-Syafi'i dalam Syu'abul Iman mengatakan bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tawadu itu ibarat seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Begitulah orang yang tawadu, semakin ia pintar, maka semakin ia merasa bahwa dirinya bodoh. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 76 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada lagi yang maha mengetahui, atau di atas langit masih ada langit. Dua sifat yang berlawanan, yaitu tawaduk dan takabur. Tawaduk merendah diri adalah termasuk akhlak yang mulia, sedangkan takabur atau menyombongkan diri adalah tergolong ciri akhlak orang-orang yang hina. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, ikhlas itu ke atas khusus. Apapun yang kita lakukan ikhlas semata-mata untuk Allah, sedangkan sabar ke kanan dan ke kiri, tawadu itu ke bawah, sedangkan istiqomah itu terus maju ke depan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan,
kita akan membaca bersama Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 serta hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud. Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, wa ibadu dan hamba-hamba Ar-Rahmani Allah yang Maha Pengasih, alladzina orang-orang yamsuna yang berjalan alal ardi di muka bumi hauna dengan rendah hati. Wa ida dan apabila khotabahum menyapa mereka dengan kata-kata hina siapa al jahiluna orang-orang bodoh, qalu mereka mengucapkan salama salam. Dalil Quran tentang rendah hati, Al-Isra surat ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan menyamai setinggi gunung-gunung. Kemudian hadis tentang tawadhu. An Iyadz bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Iyadz bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, ya, inna ilayya, sesungguhnya telah mewahyukan antawadhu, ya, kepadaku antawadhu agar kalian bertawadhu hatta sehingga la yafkhor tidak ada yang menyombongkan diri ahadun satu sama lain ala akadin dan tidak ada yang menganiaya wala yabgha dan tidak ada yang menganiaya ahadun ala akadin satu sama lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Didiklah diri kalian untuk bersikap tawadhu, jujur dan menerima kebenaran. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ya. Kemudian yang kedua yaitu perilaku hemat. Apa itu hemat? Hemat artinya hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Dengan menghemat pengeluaran uang, seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluarannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan. Lawan dari hemat adalah boros dan mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah mengeluarkan yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat tapi justru mendatangkan kerusakan. Beberapa contoh hemat yang ada di lingkungan kita yaitu salah satunya hemat energi, ya kan? Hemat listrik. Dengan hemat listrik hidup jadi lebih baik. Mulailah pada diri Anda dengan menggunakan listrik seperlu kebutuhan Anda. Ingat 17 sampai 22. Hemat energi, jangan lupa matikan lampu kalau tidak digunakan, ya. Buang sampah sesuai jenisnya,
Itu juga termasuk perilaku hemat, matikan air ketika tidak digunakan, dan lain sebagainya. Perbaiki keran air yang bocor. Satu keran bocor dapat membuat Anda kehilangan 75 liter air per hari. Matikan keran jika tidak digunakan. Gunakan air seperlunya. Itu adalah beberapa contoh perilaku hemat. Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Penting, menabung sebaiknya dimulai sejak kita memperoleh penghasilan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalil Quran tentang hemat. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, sedangkan setan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur terhadap Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Baihaqi tentang perilaku hemat. An Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aqtisadu fin nafaqati nisful amishati wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi, rawahu Tirmizi. Artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, sederhana hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan, akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal, dan pertanyaan yang baik atau tepat adalah separuh dari ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis yang lain, wa an Abi Karimatal Miqdad bin Ma'di Karibi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'an adamiyun binga'an sarrun min batnin bihasbi bani adama kultun yakimna sulbahu fa in kana la muhalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi, yang artinya dari Abu Karimah Al-Mi'dad bin Al-Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan yang dapat menegakkan tulang punggungnya, dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang pertama tentang hemat. Ngan Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah bersabda, al-iqtisadu hemat, ya, fin nafaqati dalam berbelanja, nisful ma'isati adalah setengah dari kepenghidupan. Akrab dengan banyak orang setengah dari akal, ya, dan pertanyaan yang baik separuh dari hadis riwayat Tabrani. Sedangkan hadis kedua, mari kita bahas mufradah atau arti kata perkatanya. Dengan Abi Karimata, dan dari Abi Karimah Al-Mi'dad bin Ma'di Karibi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun, tidaklah lebih berbahaya seseorang yang memenuhi bejana melebihi bahayanya memenuhi perut, ya. Cukuplah Bani Adam dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Maka seandainya ia tidak mampu
Fathuluthun, maka sepertiga untuk makanannya dan sepertiga untuk minumannya serta sepertiga untuk nafasnya. Jadi dari hadis ini Rasulullah menghendaki kita membagi perut kita diisi dengan 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tentu kalian pernah mendengar sebuah pepatah, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu perilaku hidup sederhana. Lebih indah hidup sederhana daripada mewah karena memaksa. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud hidup sederhana yang pertama, hidup hemat, artinya berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga, dan pikiran yang tersedia. Hidup cermat artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. Kemudian hidup tepat artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sasarannya. Yang keempat, bermanfaat artinya semua penggunaan materi, penggunaan tenaga, serta penggunaan pikiran ada manfaatnya bagi usaha mencapai tujuan hidup. Ya, lebih indah hidup sederhana daripada mewah karena memaksa. Berlebihan takkan mendatangkan rasa cukup. Bersikaplah sederhana, tidak boros namun tidak pelit. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Ini yang harus kalian camkan. Hidup itu tidak boleh sederhana. Hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar, dan bermanfaat. Yang sederhana itu adalah sikapnya. Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup, kata Cak Lontong. Belajar hidup sederhana akan mengajarkan kepada kita untuk lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan. Bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan tenaga dan pikiran, dalam menggunakan harta benda dan uang. Bentuk hidup sederhana dalam menggunakan materi, tidak berlebihan atau tidak melebihi batas kewajaran. Yang kedua, tidak pamer, tidak konsumtif, pola menggunakan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi belaka. Dalil Al-Quran tentang hidup sederhana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya yang sedang saja. Membaca hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan Baihaqi tentang hidup sederhana. Yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adama, innaka in tabdzulil fadlun khairul laka wa in tumsikhu syarrul laka wala tulamu ala kafafin wabda biman tangulu. Rawahu Tirmidzi. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, hai anak Adam, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu, dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu
Hadis riwayat Abu Daud yang artinya Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahkanlah tanpa berlebihan dan jangan bersikap sombong. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, berikut arti kata per kata dari hadis yang Bapak sebutkan tadi, ya. Yang pertama dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, ya anak Adam, sungguhnya kamu jika menyedekahkan kelebihan kebutuhanmu itu lebih baik bagimu, dan jika kamu menahannya itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua dari Abdullah bin Umar bin As berkata, Rasulullah bersabda, kulu, makanlah, wasrobu, dan minumlah, walbisu, dan berpakaianlah, watasoddaq fi ghairi syarafin, dan bersedekahkanlah tanpa berlebihan, dan janganlah bersikap sombong. Hadis riwayat Ahmad bin Abu Dawud. Kandungan surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, dan hadis Muslim Abu Dawud, Tirmidzi, dan Baihaqi. Yang pertama, kandungan surat Al-Furqan. Menurut Allah, orang-orang yang beriman memiliki sikap tawadhu akan memperoleh gelar Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadur Rahman itu siapa? Mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Kandungan surat Al-Isra ayat 27, Allah mengingatkan betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan, karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubadzir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros atau memubazirkan, kalau air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Kandungan hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. Orang yang memiliki sikap tawadhu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut akan selalu bersyukur dan bersyukur. Yang kedua, orang yang memiliki sikap tawadhu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati serta niat dari segala amal salehnya dari segala sesuatu selain Allah. Kandungan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi tentang perilaku hemat dan hidup sederhana. Yang pertama, Islam membenci hidup boros. Sebaliknya, Islam menganjurkan, bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir, yakni perilaku manusia yang terlalu hemat. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah dan berlebihan, dan hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangan. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslimin untuk hidup sederhana dan menjauhi sifat boros. Perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama.
orang yang memiliki sifat rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat. Dia juga rajin beribadah kepada Allah. Bentuk-bentuk tawaduk antara lain sebagai berikut. Sikap tawaduk merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Berarti orang yang tawaduk tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain dan meremehkan mereka. Yang kedua, sikap tawaduk atau rendah hati tidak akan menjadikan seseorang hina, tetapi sebaliknya akan membuat diri orang tersebut dihormati dan dihargai orang lain. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengangkat derajat orang yang bersikap rendah hati. Orang-orang yang bersikap tawadhu dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk-bentuk sikap tawadhu dalam pergaulan masyarakat antara lain sebagai berikut. Tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Berdiri di tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya, serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Yang ketiga, bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Yang keempat, bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Yang kelima, bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh, dan kaum du'afa lainnya, serta menghadiri undangan mereka. Tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Hidup hemat atau sederhana adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya sehingga tidak boros dan tidak kikir. Hidup hemat adalah sifat yang baik, diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, melakukan penghematan pengeluaran, dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Hemat adalah pondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, dan menabung akan meraih kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Berikut beberapa cara agar dapat menggapai keduanya. Yang pertama, rajin menabung. Yang kedua, hidup apa adanya. Yang ketiga, bersedekah. Demikian pembahasan materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ada manfaatnya. Untuk tugas, silahkan soal pada tayangan ini kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian jawab, kemudian kalian foto dan upload pada link yang akan Bapak kirim setelah ini. Demikian penjelasan dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.